7, 2, dan lain-lain. Kalau teman-teman lahirnya di Jawa Timur atau Jawa Tengah mungkin masih bisa melihat kebun tebu. Nah, mereka itu larinya ke mills, sugar mills atau penggilingan gula. Lalu yang terakhir adalah konsumen itu sendiri. Siapa aja konsumennya? Yang pertama industri dan yang kedua rumah tangga. Jadi ini adalah semua pemainnya. Siapa rajanya di sini kira-kira? Rajanya di sini kira-kira menentukan semuanya siapa? Konsumen. Ada ide lain? Petani, oke. Ada ide lain? Distributornya. Kenapa? Karena kan dia yang menentukan dia mau ambil untung berapa. Udah siap jadi pedagang. Bisa dibayangkan di Indonesia ini kira-kira hanya segelintir orang, katakan 7-9 orang yang menguasai tata niaga gula di Indonesia. Siapa aja mereka? Yang jelas saya nggak tahu namanya, nggak hafal, tapi yang jelas mereka punya banyak banget duit untuk membeli gula dari pasar dan menentukan harga. Itu kembali lagi isunya nanti lain. Hanya itu yang dihadapi kira-kira dalam pergulaan Indonesia seperti itu. Oke. Selanjutnya, siapa aja lalu ini dalam skop gula rafinasi, siapa aja yang terlibat di sini? Yang pertama adalah gula impor. Larinya kemana? Industrial market. Yang kedua, sugar refineries. Mereka larinya ke sini juga. Yang ketiga, ternyata sugar mills atau white sugar masuk juga ke industri. Tapi industri small medium enterprise. Tukang martabak, cendol, seperti itu. Mereka adalah industri. Nah, oke. Berikutnya. Lalu apa yang mesti kita perhatikan sebenarnya dalam bisnis ini? Sebetulnya tidak hanya bisnis gula saja. Semua bisnis harus memperhatikan ini ketika kita dalam posisi sebagai pembuat produk atau manufacturer-nya. Yang pertama quality, service, price. Mas yang baju kuning siapa namanya? Handy. Ya, Mas Handy kira-kira kalau saya jual ballpoint ini, ketika Mas Tendi mau beli, apa yang dilihat? Dalam posisi Mas Tendi perlu ballpoint ya? Ada linknya atau enggak? Oke, masuk kemana lu kira-kira? Quality ya? Quality. Lalu apa lagi Mas? Harganya. Masuk price ya? Lalu apa lagi kira-kira? Oke, stop. Mas yang agak gondrong. Siapa namanya? Maaf? Ricky. Mas Ricky kira-kira tuh pas dalam posisi Mas Ricky perlu ballpoint tuh, kira-kira apa yang dilihat? Udah deh, saya beli yang ini gitu. Pertama harganya pasti. Ya, oke, harganya. Terus apa ya? Kualitasnya. Kualitasnya. Oke. Yang udah biasa dipakai. Ya. Kesimpulannya apa? Tiap-tiap pembeli memiliki sudut pandang tertentu. Ketika saya dihadapkan banyak tukang warung nasi, ini ada nasi Padang, ada soto Madura, ada sate, segala macam. Tapi duit saya pas-pasan, saya nggak bisa beli semuanya. Saya harus pilih satu. Antara saya dan Rafki misalnya, pasti akan berbeda pilihannya. Mungkin juga sama. Ini yang menarik. Disinilah letaknya yang dinamakan dengan customer behavior. Ada yang datang gula, mau beli gula, Mas, oh saya mau beli gula berapa ton? 1000 ton. Gula yang kayak gimana Bapak? Perlukan, yang penting manis lah. Udah apapun saya terima, yang penting murah. Oke. Berarti larinya ke sini semua, ke price. Dia nggak mikir masalah quality, service. Ada lagi datang industri farmasi. Mas Oho, saya mau beli gula.
Yang kayak gimana mas? Harganya murah, kualitasnya mesti bagus. Kalau ada yang menggumpal, gue reject. Kalau misalnya setelah ada komplain Anda gak ada datang lagi, kita putus. Paling ribet tuh customer kayak gitu. Nah, coba bayangin kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang datang ke kita, Pak, saya mau beli gula untuk susu. Produk saya susu untuk bayi. Spesifikasinya khusus. Dia nggak boleh mengandung sakasaki. Dia nggak boleh ada E. coli-nya. Boleh deh ada, tapi hanya 10 dalam 100 gram. 10 koloni dalam 100 gram misalnya. Atau terus warnanya mesti putih. Terus harga gimana Pak? Terserah deh harga. Kamu aja yang tentuin. Pokoknya saya dapat gula seperti ini. Beda lagi behaviornya. Di sini rada-rada ada seninya. Bahwa ternyata untuk itu seorang sales atau marketing tidak hanya sekedar jualan, tapi harus ngerti juga produknya. Saya beruntung ketika saya masuk industri gula pertama, saya masuk ke lab dulu, saya tahu secara mikro. Setelah itu saya setting up ISO system, saya tahu sedikit mengenai produksi. Setelah itu lari lagi ke jaminan keamanan pangan, saya even know better masalah gula. Setelah itu saya ke marketing, saya udah ngegembolin bekal supaya saya bisa ngomong sama customer saya. Jadi tidak haram menjadi salesman dari kimia. Maaf Pak Sarwono. Tapi beneran loh, sales itu tahu semuanya, dari mulai keuangan, perusahaan kayak gimana, mau bangkrut kagak gitu. Kapan saatnya untuk pindah perusahaan, kapan saatnya. Saya nggak tertarik ngomong pindah perusahaan. Tapi kata Pak Sarwono dulu, kita buat sesuatu yang bisa setidaknya kita makan dari padi hasil tanaman kita gitu, kata Pak Sarwono. Saya ingat betul itu. Nah, sama seperti ini. Kita grab knowledge-nya sebanyak mungkin dan kita lihat apa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat sekeliling kita. Oke? Jadi kuncinya adalah to know market need. Apa yang dibutuhkan oleh market? Apa yang dibutuhkan oleh market? Pokoknya jurusnya serba ada deh pokoknya. Lu mau apa? Gini ada. Pas begitu ke internal, gimana ini nggak bisa. Wah ribut dulu. Pokoknya harus bisa. Oke, ada. Gitu ya. Oke. Sekarang sedikit aja saya pengen singgung masalah corporate business flow. Kira-kira bisnis ini dibangun oleh serangkaian kegiatan atau sistem yang terjadi di dalam manufacturing company. Dalam industri gula rafinasi, kebetulan ada yang namanya, nggak kelihatan, raw material purchase. Raw sugar Indonesia masih import 100% dan harganya mengacu pada harga komoditi internasional dalam US dollar, pembayaran di muka, ketersediaan barang kita dijatai. Makanya ini menjadi kunci yang sangat penting untuk industri gula rafinasi. Oleh karenanya diperlukan ada market intelligence. Artinya apa ini? Kira-kira kasak kusuk lah bahasa ininya, bahasa kasarnya. Saya mesti tahu nih kira-kira kemana arah pergerakan gula raw sugar ini, apakah akan naik, apakah akan turun harganya. Mungkin saatnya ketika akan naik saya harus beli sekarang, tapi ketika harga akan turun nantinya tahan dulu deh, jangan dulu beli. Prinsip ekonomi logis seperti itu kan. Lalu yang kedua, buying hedging. Ini saya nggak akan terlalu banyak ngomong di sini. Perlu sesi khusus untuk ini. Oke, yang berikutnya logistik. Ini adalah untuk memastikan sugarnya datang ke pabrik kita. Kalau enggak ya kita nggak bisa produksi, gitu kan? Terakhir adalah import license. Semuanya udah dapat harga bagus, dapat market intelligence, dapat.
kapal untuk ngangkut dapat, truk dapat, tapi nggak dapat izin untuk masukin. Sarwawe jeung bohong, gitu kan? Ya. Berikutnya adalah manufacturing prosesnya itu sendiri. Ini adalah proses pembuatannya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dalam satu organisasi, perusahaan adalah organisasi. Tentunya ada sistem yang dipilih untuk diaplikasikan di situ. Kita sebut sebagai quality system. Nanti Pak Gilbert Sinamo mungkin lebih handal untuk ngomong ini di kuliah selanjutnya. Quality system. Berikutnya adalah supply chain management. Supply chain, rantai supply. Ada raw material masuk, disimpan, diproduksi, dihasilkan, disimpan di gudang lagi, dijual, ditransportasi, terus muter seperti itu. Dan itu nggak boleh tersendat, makanya perlu supply chain management. Yang nggak kalah asiknya adalah inter-organizational interaction. Kadang-kadang orang marketing bertengkar sama purchasing. Orang marketing keringetan gitu jual. Orang purchasing gampang aja, berapa gue beli, berapa gue beli. Kadang-kadang perbedaan fungsi dalam organisasi menimbulkan friksi, ada benturan. Itu yang harus di-manage. Di himpunan pun seperti itu. Berikutnya finance accounting. Teman-teman mesti tahu ketika lulus dari ITB nanti, teman-teman mesti belajar ini. Karena semuanya dikendalikan perusahaan oleh ini, finance and accounting. Berikutnya adalah corporate social responsibility. Ini nggak kalah pentingnya juga. Ini adalah positioning satu perusahaan supaya bisa mengembangkan lingkungan sekitarnya. Berikutnya adalah environment and safety. Saya lihat tadi di situ ada komitmen bersama, save our world, green. Sama perusahaan juga harus bisa-bisa perusahaannya ditutup sekarang. Nah, makanya nanti kalau ada waktu main ke seminar limbah P3 Ikatan Alumni, nanti bakalan tahu banyak tentang ini. Berikutnya project management, dan berikutnya adalah production and engineering itu sendiri. Oke, yang terakhir adalah sales dan marketing. Ini adalah ujung tombaknya. Kita harus tahu market intelligence-nya. Dalam hal ini bukan raw sugar-nya ya, tapi white sugar-nya, ke arah mana harga. Customer satisfaction, konsumen mesti puas supaya dia balik lagi beli ke kita. Logisnya seperti itu. Berikutnya customer relation, ya biasa. Kalau saya nggak pernah ketemu sama Pak Sarwono gitu, lama-lama Pak Sarwono bilang, ngapain saya harus beli dari Anda? Anda sombong sekali nggak pernah ketemu saya gitu. Semacam itu kira-kira. Lalu campaign, ini nggak kalah pentingnya juga. Teman-teman bisa lihat di televisi banyak produk yang melemparin iklannya banyak-banyak. Sebetulnya itu sangat strategis sekali. Sebagai contoh kecil, Sampurna Email. Berapa juta orang, berapa miliar orang yang tidak setuju dengan merokok, tapi tetap rokok terjual. Dan bahkan diharamkan pun susah. Itu hebatnya campaign. Nah, berikutnya saya ngerokok. Terus selanjutnya strategi dan positioning. Ini penting sekali. Ibarat kita main catur ya, kita mesti lihat lawan kemana arahnya, seperti itu. Terus terakhir adalah brand management. Kalau satu perusahaan punya beberapa produk gitu, contohnya Nestle punya susu Denko, M&M, terus yang lain-lain gitu. Mereka mesti jaga brandnya supaya tetap eksis, nggak dimakan sama orang lain. Nah, ini yang paling seru. Saya tadi bilang bahwa market intelligence ini sangat penting. Ini adalah menjadi salah satu kunci pokok untuk bisa berjalannya the whole system, supaya perusahaannya bisa running. Di sini kita kenal ada yang namanya commodity market, New York number 11.
Di sini harga saya tunjukkan sekilas aja ya. Selain tim sales marketing menjual barang, setiap hari mereka melototin ini juga. Fungsinya untuk apa? Coba bayangkan gini. Katakan kasus ini aja ya. Katakan saya sekarang harus menjual gula. Sementara di lain pihak saya harus membeli raw sugar. Cara teramannya kira-kira gimana? Untuk bisa supaya saya nggak rugi karena raw sugar ini loncat-loncat kan harganya. Sementara saya jual dalam satu harga. Gimana caranya? Salah satunya. Yang lain? Ini loncat-loncat nih. Saya harus jual dalam satu fixed price. Kalau saya jual misalnya 500 US dollar, si raw sugarnya loncat-loncat misalnya ya ini ya, dari 100 sampai 600, gimana cara ngamaninnya? Saat harga turun beli banyak pembeli di sini. Salah satunya. Siapa yang tahu? Saya udah kaya dari dulu, kalau tahu harganya turun, wah, saya main aja komoditi. Oke. Membuat perkiraan fluktuasi harga. Market intelligence. Ada lagi? Mengenai spekulasi harga. Oke, ada yang pakai itu. Pada saat yang bersamaan ketika saya jual barang, saya tangkap ekornya. Artinya apa? Baru saya ngomong sama sebelah kanan saya, oke Bill, kita jual 10.000 ton, 500 dolar, 600 dolar atau berapapun harganya. Langsung saya beli raw sugarnya. Ditarik, dia nggak akan loncat-loncat lagi kan harganya. Saya kunci di situ, saya hedge namanya. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Oke, berikutnya. Ini tadi loncat-loncatnya seperti ini. Dalam satu hari bisa seperti ini. Loncat-loncatnya bisa dibayangkan kalau positioningnya salah. Oke, ternyata tidak segampang itu ya jadi sales ya. Gaya. Ini adalah salah satu ilustrasi gampang. Oke, ketika harga raw sugar 9.55, ini common sense saja. Dan ketika posisinya 11.54, yang paling disenangi oleh market yang mana? Yang rendah tentunya ya, harganya ya. Kalau saya kunci margin saya katakan segini, tag pada saat di sini segini. Dengan margin yang sama, harga jualnya berbeda, keuntungan kita sama. This is the beauty of selling. Makanya pada saat market rendah, kira-kira market intelligence bilang, oh itu bakalan naik, jual aja sebanyak mungkin. Ini adalah quantity yang dijual. Ini adalah salah satu report kita. Pada saat 11.54, yang butuh-butuh aja lah dijual, atau juga harganya mahal. Seperti itu. Oke. Dan satu hal yang paling penting sekali adalah mempertahankan customer saat mereka udah beli dari kita sangat gampang, tapi untuk mengulang lagi kadang-kadang even more difficult. Gimana caranya retain, mempertahankan customer itu? Yang pasti pertama ya quality, price, service. Teman-teman bisa baca sendiri. Lalu di sini ada marketing konsultan. Oh ini untuk melihat lah, untuk improvement. Kadang-kadang kita kalau ngaca itu udah ganteng banget gitu. Tiba-tiba di sebelah, itu upil gitu. Nah, kadang-kadang kan nggak tahu. Nah, makanya diperlukan kadang-kadang konsultan. Lalu yang ketiga, fokus terhadap apa yang dibutuhkan oleh customer. Tadi aku lupa lagi nama, ternyata nggak semudah itu, udah tua. Bilang quality harus bagus, price mesti bagus. Oke, ini karakter customer. Saya mesti hafal. Mas yang di sebelah sana bilang katanya mesti gini gitu. Saya harus hafal. Di situ adalah kuncinya. Tiap company beda-beda butuhnya. Kita penuhi yang dia butuh. Oke.
Apa aja yang mungkin bisa berbeda spesifikasi tentunya ya. Lalu ada special requirement. Biasa kita dikarungin 50 kilo, mereka jangan 50 kilo ribet. Saya pengen setonan aja biar cepat selesai gitu. Kita mesti bisa, kalau enggak kita losing bisnis. Lalu term of payment. Kadang-kadang orang dimintain, mau barang nggak lu? Iya, gue mau beli, tapi gue belum punya duit. Ntar deh 14 hari lagi gitu. Mau nggak mau kalau kita pengen dapet bisnisnya ya tentu mesti nurut sama dia. Terus masalah foreign exchange juga kita perlu mesti lihat karena raw sugar kita beli dalam US dollar. Berikutnya ability to lock in long term future contract. Ketika teman-teman ngelihat persaingan begitu ketat, ada orang mau beli, udah deh saya kontrak sama bapak setahun deh, kebutuhan saya bapak yang menuhin. Berapa harganya? Hitung, oh masih untung. Kita posisinya gimana, mau ambil atau enggak? Nah itu kembali lagi nanti jadi consideration. Nah terus lalu ini yang jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa ya. Kalau saya pribadi, saya nganggap customer saya seperti teman. Namanya teman kan mau ada bisnis nggak bisnis, tetap ya ngopi bareng ya. Dia butuh apa, kalau saya bisa bantu, saya bantu. Di sini letaknya. Kadang-kadang customer kan, Pak saya butuhnya kok bukan gula yang dalam bentuk standar ya. Saya pengennya agak halus dikit deh. Atau misalnya, aduh ribet kalau misalnya kristal saya harus ngelarutin lagi ke dalam air, kos lagi di saya. Udah bikinin deh liquid sugar aja. Atau misalnya itu tadi kekecilan packagingnya, atau misalnya harus hygiene jadi paper bag, hal-hal semacam ini ya yang kadang-kadang mesti dilihat oleh marketing atau sales department. Oke. Berikutnya improving supplyability dan customer relationship. Saya pikir nggak ada yang penting di sini. Oke. Kalau ini udah beneran, udah mulai haus. Baik, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Almendo Rafki ya. Sekian presentasi yang diberikan. Intinya kita lebih ke arah, kalau kemarin kita lebih ke arah manajemen SDM, gimana kita mengatur keuangan, gimana kita mengatur orang. Sekarang gimana kita menghasilkan sesuatu dari apa yang kita pelajari, memanfaatkannya, menaikkan nilai tambah dari produk tersebut. Jadi karena kebetulan sekarang waktu yang kita butuhkan untuk diskusi lebih panjang, silahkan teman-teman explore lagi, karena tadi Mas Oho juga punya keinginan untuk banyak nge-share teman-teman, membagi pengalaman yang mungkin beliau dapatkan. Jadi sekarang saya buka sesi tanya jawab, silahkan, dan saya akan Oke, pertama kita lihat film dulu. Maaf. Oke. Ini hanya untuk sekedar gambaran aja ya, bukan berarti ini yang terbaik. Suaranya gimana ya?
seperti